teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu topiknya tentang sistem I/O atau sistem input dan output. Jadi kami akan melanjutkan presentasi kami mulai dari subtopik yang kelima sampai subtopik yang paling akhir. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, nama saya Ezra Wijaya, saya NPM 0054. Nama saya Franciscus Jonathan Tanujaja, NPM 1908-10162. Lalu nama saya Dimas Aditya Putra, NPM saya 190. Lalu nama saya Zata Hasbi, NPM 116. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke PPT-nya. Kernel I/O subsystem. Kernel I/O pada dasarnya berfungsi mengatur semua kegiatan yang ada pada sistem input dan output, sehingga terjadi keseimbangan dan keteraturan di dalam I/O sistem yang ada. Kernel I/O juga mempunyai beberapa layanan yang dijalankan guna keseimbangan dan keteraturan di dalam I/O sistem. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja layanan-layanan bagian-bagian dari kernel input dan output. Jadi layanan pertama adalah input-output scheduling. Di sini berfungsi untuk menjadwalkan semua operasi yang ada sehingga kegiatan yang ada bisa rapi dan teratur. Setelah itu layanan kedua adalah buffering. Buffering di sini berfungsi untuk mengumpulkan data yang biasanya ditampilkan bersamaan dengan loading. Setelah itu layanan yang ketiga di sini ada caching. Caching di sini berfungsi untuk mempercepat operasi dikarenakan lebih cepat mengakses data melalui cache daripada melalui lokasi data aslinya. Selanjutnya layanan keempat di sini adalah pooling and reservation device. Di sini adalah merupakan sebuah buffer yang bertugas untuk menyimpan output atau hasil, contohnya pada printer. Setelah itu layanan yang kelima di sini adalah error handling. Error handling di sini berfungsi untuk menangani dan menanggulangi terjadinya error dalam sistem input dan output itu sendiri. Selanjutnya ada I/O stream yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, lalu selanjutnya ada I/O stream. I/O stream adalah suatu sistem pengiriman data yang dilakukan bertahap dan memiliki sifat kontinu melalui sebuah aliran data atau biasa disebut two-way. Biasa digunakan dalam protokol jaringan. Stream dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sebuah stream head yang merupakan antarmuka dengan user proses. Lalu sebuah driver end yang berfungsi untuk mengendalikan perangkat, serta 0 atau lebih modul aliran. Lalu macam-macam saluran dalam I/O system, yaitu ada selector channel, yaitu channel ini dapat mengatur aliran-aliran data yang terjadi antara main memory dengan satu perangkat yang digunakan. Jadi biasanya channel ini digunakan oleh perangkat yang memiliki daya salur data berkecepatan yang tinggi seperti disk. Lalu yang kedua ada multiplexer channel. Channel ini dapat mengatur aliran data yang terjadi antara main memory dengan berbagai perangkat yang ada. Channel ini lebih efektif digunakan untuk peralatan berdaya salur rendah. Lalu yang ketiga ada block multiplexer channel. Jadi channel ini dapat mengatur aliran data dari satu data ke peralatan yang kemudian akan didistribusikan ke peralatan yang lain. Jadi bisa dikatakan sebagai perpaduan antara selector dan multiplexer channel. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Topik ketujuh ada I/O performance. Lanjut. I/O performance itu terdapat beberapa faktor
utama yang mempengaruhi performa dalam sistem I/O, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permintaan CPU menjalankan device driver dan kode kernel input-output. Kedua, keadaan untuk menanggapi interrupt. Yang ketiga, menyalin data. Yang keempat, lalu lintas jaringan khususnya pada beban kinerja. Lalu ada improving performance. Yang pertama yaitu mengurangi alih konteks, lalu menurunkan jumlah penyalinan data ke memori saat penerimaan. 3. Mengurangi jumlah terjadinya interupsi. Keempat, membuat kinerja antara CPU, memori, subsistem, bus, dan I/O menjadi seimbang. Terakhir, memindahkan peristiwa pengolahan data ke perangkat keras. Jadi, sekian saja presentasi dari kelompok kami untuk materi sistem input dan output. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi yang kami bawakan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.